Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Markus bab 1 ayat 7 sampai 11. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan Roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Markus yang kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita kisah tentang Yohanes Yohanes Pembaptis yang diutus untuk membaptis, mempersiapkan umat Allah untuk menyambut kedatangan Tuhan. Tetapi dalam bacaan Penginjil Markus tadi lebih spesifik, selain Yohanes Pembaptis itu membaptis manusia, tetapi juga dikatakan di situ ia membaptis Tuhan, membaptis Yesus yang datang. Tetapi sebelum dia membaptis itu, dia memberi kesaksian. Sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Di sini terungkap sebuah ungkapan kerendahan hati dari seorang Yohanes Pembaptis. Dia mengatakan bahwa aku ini kecil dan dia lebih besar daripada aku. Ketika dia sudah datang, aku akan mengundurkan diri pelan-pelan dan membiarkan Allah kemudian yang menyempurnakan tugasku, menyempurnakan atau menyelamatkan manusia. Kalian sudah kusiapkan, dan biarkanlah Tuhan yang kemudian mengajar kamu, dan dengarkanlah Dia. Dan tentunya di sini Yohanes juga dalam kerendahan hati mengatakan, baptisan yang aku berikan kepada kamu hanyalah baptisan air, membaptis kamu dengan air sebagai bentuk persiapan, sebagai bentuk tobatmu. Dan Dia yang akan datang menyempurnakan baptisanku, yaitu Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, setelah dia memberi kesaksian itu, diceritakan tadi lebih lanjut oleh Penginjil Markus bagaimana Yesus datang kemudian. Datang lalu dikatakan tadi pada waktu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Apakah Yesus berdosa dalam hal itu? Tidak tentunya. Kita tahu dan kita sudah berbicara bersama bagaimana orang-orang pada zaman Yohanes Pembaptis itu mereka datang kepada Yohanes Pembaptis dan minta dibaptis, mengakui dosanya sebagai bentuk tobat mereka, ungkapan tobat mereka. Dan juga karena memang mereka merasa diri itu berdosa, agar mereka pantas dan layak menyambut Mesias yang dijanjikan itu. Tetapi ketika Yesus dibaptis bukan karena dia berdosa, sebagaimana kita katakan sebelumnya, bahwa Yesus itu memang sungguh manusia, tapi juga sungguh Allah Tapi kemanusiaan Yesus adalah kemanusiaan yang sempurna. Artinya kan dia tidak seperti kita yang berdosa karena dosa asal itu Tapi Yesus dibaptis dalam hal ini sebagai bentuk solidaritasnya kepada kita manusia. Teman-teman, saudara-saudari, bagaimana kemudian dalam peristiwa pembaptisan itu Yohanes memiliki penglihatan. Dia memberikan kesaksian bahwa dalam peristiwa pembaptisan itu dia melihat
melihat roh seperti burung merpati turun ke atas Yesus dan terdengar suara, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Artinya bahwa baptisan Yesus itu disahkan atau semacam dimeterai Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus hadir dalam peristiwa pembaptisan itu. Dengan demikian betapa agung juga baptisan Yohanes pada waktu itu ya. Lalu dikatakan di situ, "Inilah anakku yang kukasih, kepadamulah aku berkenan." Jadi itu adalah anak Allah pada akhirnya. Inilah engkaulah anakku yang kukasih, ya anak Allah, kepadamulah aku berkenan. Ya, dalam kemanusiaannya itu Yesus, Allah mengatakan, Bapa mengatakan, inilah anaknya yang dia kasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Dalam kesempurnaannya sebagai manusia, Allah berkenan. Dengan demikian pada kesempatan-kesempatan berikutnya, ketika setiap orang yang mendengarkan Yesus, itu artinya kan apa yang diajarkan oleh Yesus, tindakan-tindakan itu adalah tindakan kebenaran, tindakan kesempurnaan manusia itu untuk mengarahkan kita kepada kesempurnaan, dan itu berkenan ya di hadapan Bapa. Dan setiap orang yang mendengarkan dia dan melakukan itu, setidaknya mereka berada dalam garis perkenanan itu. Kita diberi ruang keselamatan itu oleh Allah, oleh Yesus Kristus. Dan puncaknya dari hal itu adalah ketika Yesus tidak hanya mengajar, dia juga menderita, wafat, dan wafat di salib ya. Pemberian diri yang paling sempurna. Yesus itu membuka ruang keselamatan itu untuk kita. Dan setiap orang, kita termasuk kita yang percaya kepada Yesus, itulah ruang kita. Tetapi tidak serta-merta kita masuk ke sana ya. Ada juga yang disebut dengan, kalau salib tadi itu membuka ruang keselamatan objektif, semua orang boleh masuk. Tetapi untuk mempunyai tiket ke dalamnya, kita mesti juga melakukan apa yang kita sebut keselamatan subjektif. Artinya kita sendiri juga berdasarkan apa yang diajarkan oleh Yesus ya, kasih, kebaikan, kebenaran itu kita praktekkan dalam kehidupan kita dengan setulus hati kita. Dengan demikian, itulah ruang keselamatan subjektif yang kita lakukan agar kita itu bisa pantas menyambut atau masuk dalam ruang keselamatan objektif itu. Ya, dengan demikian ya, kita tidak hanya berdiam diri, hanya beriman saja tidak cukup untuk memasuki keselamatan objektif, tetapi bertindak berdasarkan apa yang diajarkan Tuhan dalam kehidupan nyata. Nah, itulah kemudian yang menjadi tiket bagi kita untuk memasuki ruang keselamatan objektif yang disediakan oleh Tuhan. Dan setiap orang yang mendengarkan dia dan melakukannya, dia itu sungguh-sungguh mengasihi Allah dan sungguh-sungguh mengasihi sesama, dan tentunya dia berkenan di hadapan Allah. Kalau sudah berkenan, tentu dia akan memasuki ruang keselamatan itu, ruang keselamatan objektif itu. Siapa saja boleh masuk ke dalamnya, sebab keselamatan Tuhan itu adalah sifat keselamatan universal ya. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai umat beriman ya, yang percaya kepada Kristus, tentu ini merupakan seruan yang sungguh-sungguh sebenarnya itu membuka ruang kesadaran kita ya, bahwa sabda Allah yang menjelma atau yang lahir bagi kita itu memang sungguh-sungguh adalah manusia yang sempurna. Dia mau menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya kita bertindak sebagai manusia, atau membawa diri kita sebagai manusia dalam kehidupan ini melalui ajarannya atau ajakannya ya. Sebenarnya itu semua adalah ajakan Tuhan ya, untuk membawa kita pada ruang keselamatan itu ya, mengasihi sesama, lalu kemudian ya memaafkan, mengampuni sesama, musuh termasuk, dan hal-hal lain yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Memberi makan sesama yang membutuhkan ya, berbelasungkawa bersama saudara yang berduka. Nah, itu semua adalah bentuk tindakan yang pernah dilakukan oleh Yesus dan diajarkan oleh dia. Dan bagi kita kalau merenungkan ya, bahwa itulah sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan yang mesti kita lakukan.
teman-teman, saudara-saudari, jadi nyata bagi kita ya, bahwa Allah itu datang mau memberi contoh, menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya kita bertindak sebagai manusia, sebagai orang beriman yang percaya kepadanya. Semoga. Amin.